Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua buat lo yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Gue tahu sudah hampir seminggu lebih gue tidak ngupload episode baru dan itu salah harusnya gue bisa lebih sering daripada itu. Tapi belakangan gue lagi padat banget di kantor, lagi sedang sibuk-sibuknya, jadi gak sempat buat gue untuk tag podcast. Lately gue juga sedang ngerasa capek-capeknya banget. Setiap pulang ke kosan tuh bawaannya pengen dengerin lagunya Frank Sinatra yang My Way. Lagu yang sedih itu. Karena kayak satu, gue ngerasa kesepian. Dua, gue kecapean. Jadi complicated dan maksimal lah ya. Sepi dan terbunuh sepi. Kenapa judulnya itu? Karena here we go again. Gue merasa masuk ke episode gue yang seperti biasa, merasa sedih dan sendiri lagi. Gue waktu itu baru aja nonton, ini film udah lama sebenarnya, gak lama-lama banget tapi udah lama. Gue gak tahu masih ada di bioskop apa enggak. Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang, filmnya Visinema yang digarap sama Angga Dwi Masa Songko. Well, gue waktu teasernya keluar ngelihat Sheila Dara yang diceritakan merantau di luar negeri gitu ya, sendirian, gak punya keluarga, dia cuma bisa bergantung sama teman-temannya. Setting ceritanya juga di mana Sheila Dara ini adalah anak kedua dari 3 saudara, yang mana dia juga tidak akrab-akrab banget sama saudara-saudaranya. Gue bisa bilang gue sama saudara gue, abang dan adek gue tuh gak ada masalah sama sekali. Tapi memang yang gak akrab dan dekat untuk komunikasi intens aja gitu. Jadi kita akan berkomunikasi di momen-momen tertentu gitu. Tidak selalu sering seperti saudara-saudara yang bercerita mungkin seminggu sekali, setiap hari atau gimana macamnya gitu. So when it comes to gue sendirian merantau, orang tua juga sudah tidak ada, jadinya sosok keluarga di hidup gue itu sangat minim. Nah, ketika sosok keluarga minim dan gue hidup sendirian gitu ya, rasa emptiness-nya tuh cukup tinggi banget. Gue gak tahu deh, ketika lo menjadi orang yang perantau juga gitu, I don't know, lo ngerantau, lo sendirian di kota orang, lo gak punya keluarga sama sekali. Selalu saja yang terjadi ketika lo balik gitu ya ke kosan, yang biasanya mungkin pulang ke rumah tuh adalah perasaan atau rasa yang ketika lo pulang, lo masuk ke safe zone lo gitu. Ada kehangatan di dalam rumah. Tapi entah kenapa gue ketika pulang ke kosan tuh kosong. Rasanya tuh bener-bener kosong banget, yang hampa, maybe, I don't know. Kesepian maksimal. Terus lo bisa bilang kayak, ya kan lo punya teman-teman, kan teman-teman lo banyak. Gue tuh selalu merasa kalau teman tuh adalah playground buat gue, karena teman tuh sama kayak teman lo yang di sekolah, yang bisa lo ajak main, yang bisa lo curhatin sedih juga gitu. Tapi is it bisa membunuh sepi lo? Mungkin bisa, tapi kadang-kadang sepi lo tuh ada momen sepi lo yang memang bahkan teman pun nggak bisa jadi obat gitu. Even sahabat tuh nggak bisa jadi obat buat membunuh sepi lo. Karena kadang-kadang sebenarnya yang lo butuh adalah sosok rumah untuk pulang ini, yang mana mungkin lo tidak punya. I can say sosok rumah, sebaik-baiknya rumah, kayaknya hanya
keluarga, yaitu orang tua ya, menurut gue sih kayak orang tua deh. Dan pasangan. Kenapa pasangan dan orang tua? Ya orang tua paling ngerti lo banget ya. Maksudnya sedari kecil dia udah mengurusi hidup lo. Ya walaupun gak semua anak bisa merasakan itu. Sorry. Kedua adalah pasangan gitu. Karena pasangan tuh adalah orang yang bisa lo ceritakan tentang keluh kesah dan mimpi dan harapan lo gitu. Kayak lo bisa punya harapan ketika lo menceritakan cita-cita apa yang lo ingin capai kepada pasangan lo merasa lebih hidup. Ketika lo capek, lo bisa bersandar di bahunya sambil megang tangannya dan bilang capek banget aku hari ini. Terus kalian bisa menikmati hal-hal kecil, sekedar nonton Netflix sebelum tidur, atau mungkin makan malam setelah pulang kerja. Lalu membicarakan apa saja yang terjadi di kantor hari itu. Menyenangkan, rasanya menyenangkan banget. Tapi gue tahu sebagai orang yang merantau, kadang-kadang ketika lo sendiri justru rasanya tuh jauh terasa sulit untuk menemukan pasangan yang lo rasa completely bisa lo terima gitu. Kayak ada banyak hal yang mungkin lo ngerasa kayaknya dia nggak akan bisa ngerti sama hal yang ini. Dan gue nggak tahu itu batasnya di mana dan sampai kapan kita selalu ingin mendapatkan pasangan yang sempurna. Walaupun gue tahu dan yakin kayak nggak akan ada pasangan yang sempurna anyway gitu. Even orang tua lo aja nggak sempurna. Gue akan bilang sangat rumit dan kompleks gitu untuk orang-orang yang I don't know 20 something lah, 25-an ke atas yang hidup sendirian terus menanggung beban kesepian. Kadang-kadang dia juga susah mengerti gitu apa yang sebenarnya dia mau gitu. Kayak gue misalnya, gue tuh kadang masih nggak ngerti yang gue mau tuh apa sih gitu. Pasangan seperti apa yang gue mau, gue nggak tahu. Kehidupan seperti apa yang gue mau, nggak jelas. Kadang gue mau begini, kadang gue mau begitu. Do some yoga man, olahraga. Gue tuh merasa kalau setiap orang tuh kayaknya punya caranya masing-masing untuk menemukan titik damainya ya. Dan gue bisa bilang mungkin yoga is not my thing gitu. Ya mungkin gue bisa main FIFA. Tapi kan kadang-kadang ada hal-hal yang gak bisa lo tutupin dengan segala aktivitas-aktivitas yang lain yang mungkin memang bisa ditutupin dengan seorang sosok gitu yang menjadi rumah untuk lo pulang. Rasanya gak enak banget men. Kayak gue hari ini kerjaan udah beres jam 9. Gue masih belum pengen pulang, capek. Akhirnya gue main FIFA. Setelah tadi gue main FIFA, udah deh gue bikin podcast deh gitu. Capek. Apa lagi ya yang terjadi di hidup gue? Oh ya, lo harus dengar Jalan yang Jauh, Jalan Pulang Yura Yunita. Itu lagu bagus banget coy. Gue nangis ya dengerin lagu itu. Gue teringat lagi kayak recall lagi, anjing ternyata gue udah berjalan sejauh ini ya gitu. Kayak 9 tahun merantau, hidup sendirian, bapak ibu meninggal, patah hati berkali-kali, dan segala beban dan masalah lainnya. And then kayak gue kayak anjing ternyata gue masih bertahan, ternyata gue masih kuat gitu, ternyata gue masih punya harapan untuk berjalan lebih jauh lagi dan mendaki lebih tinggi lagi gitu. Kayak ketika gue kadang capek sendirian gitu ya, ternyata salah satu obat yang ngebikin gue tetap berdiri teguh adalah mensyukuri apa aja yang udah gue lewati. Dari sekian masalah yang gue hadapi, ketika gue masih berdiri di sini kayak oh ya oke, I think gue masih bertahan di sini. Ternyata gue masih kuat juga. Tinggal gue masih mau nerusin apa enggak. Believe me, kayak
kayaknya kan masalah nggak akan ada habisnya. Lo akan ditempa dengan masalah baru-baru lagi yang akan datang hidup lo. Cuma tinggal lo nya aja yang mau bertahan dan mau melewati itu apa enggak. Ya gue pernah melewati momen ngerasa udah nyerah banget, capek banget sama kehidupan, sampai udah ngomong, Tuhan kalau memang nyawaku harus diambil, ambillah gitu, I'm okay. Gue ikhlas karena capek gitu, capek banget. Tapi ternyata Tuhan kayak masih sayang sama gue. Udah, here I am now. And there you are now, masih bertahan dan berdiri di situ. Coba dipikir-pikirkan lagi, kayak after segala hal yang udah pernah terjadi di hidup lo, manis dan pahit, yang ternyata bisa juga lo lewatin sampai sekarang, dan lo masih bertahan di sana dengan segudang cita-cita yang lo punya untuk lo kejar. Jangan pernah, menurut gue, jangan pernah kehilangan harapan sih, karena cuma dari harapan lo punya semangat untuk hidup gitu. Sekedar kayak gue pengen punya PS, ya oke, gue pengen punya PS, gue harus kerja lebih, gue mau nabung, gue mau beli PS nanti ketika THR gue cair, kayak gue masih punya harapan, gue masih berangan-angan, gue pengen beli ini, pengen beli itu, untuk sekedar menghidupi gue. So kalau lo sekarang atau malam ini lagi ngerasa sepi, sendirian, I don't know what you have to do. Lakukan apapun yang sekiranya menyenangkan buat lo. Nontonlah film sebanyak-banyaknya. Kalau memang lo lebih nyaman bersosialisasi, ngobrol lah sama teman-teman lo sebanyak-banyaknya. Main game kalau lo suka main game. Well, itu aja mungkin dari gue, Ridwan Handoko, di episode kali ini. Jangan lupa untuk follow di Spotify, YouTube, Noise, everything. Gue Ridwan Handoko pamit, spread love, not hate. Bye-bye.